sini Bu tidak bisa memperhatikan keaktifan kalian kalau tidak on cam. Ya, yang lain mana? Mela, M. Zikri, kemudian Muhammad Raska, Elsa, Rosita. Jadi yang poin pertama itu establish the importance of the topic. Jadi di sini di video itu ngejelasin kenapa topik penelitian itu penting, sama mengapa pembaca tuh harus peduli sama penelitiannya ini. Oke, terima kasih Mela sudah Mela tadi ya yang menambahkan ya. Ya, Ibu. Oke, Ibu mau dengar dari Jostra mana Jostra nih? Jostra Brian. Mana suaranya Jostra? Ya, hadir Ibu. Nah, maaf Ibu, saya izin menyampaikan pendapat saya Ibu mengenai video yang Ibu tampilkan mengenai apa? Dari yang saya tangkap Ibu, ada 4 poin yang telah dirangkum di dalamnya. Itu pertama, menetapkan pentingnya topik di mana perlu memperhatikan bagian latar belakang dan konteksnya. Kemudian perlu ditunjukkan mengapa topik yang diteliti itu penting. Kemudian poin yang kedua yaitu peninjauan pustaka singkat, di mana kita perlu menjelaskan secara singkat apa yang sudah kita ketahui tentang topik tersebut berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya. Kemudian yang ketiga yaitu menetapkan kesenjangan penelitian atau bahasa Inggrisnya itu research gap, di mana kita perlu memaparkan apa yang sudah kita eh, eh, ketahui dan menunjukkan apa yang masih kurang atau yang belum diteliti dalam penelitian kita. Kemudian yang terakhir yaitu menyatakan tujuan penelitian. Oke, Demikian baik. Ibu. Ya, ya, bagus sekali Jostra. Jadi kalau kamu tadi tidak Ibu panggil namanya mungkin tidak dijelaskan ya seperti ini ya. Jadi it's okay kalau mau jelaskan dengan bahasa Indonesia. Yang penting eh paham apa yang tadi memang disampaikan. Jadi tadi Jostra menambahkan ya. Tadi kan sebelumnya Lintang menyebutkan ada 4 poin ya, 4 poin. Kemudian sama Jostra lebih diperjelas kembali bahwa dalam menyampaikan pentingnya sebuah paper itu perlu dijelaskan latar belakangnya dan juga konteksnya gitu ya. Lalu kemudian dalam mereview literatur tujuannya apa tadi? Untuk menunjukkan apa yang peneliti sebelumnya telah temukan sehingga kita bisa menunjukkan adanya research gap. Kalau memang ada sesuatu yang masih belum diteliti atau masih ada kekurangan pada penelitian sebelumnya. Nah, dari situlah nanti terakhir di bagian introduction part menyatakan rumusan masalah atau rumusan tujuan. Jadi bisa salah satunya, bisa dua-duanya disampaikan. Atau mungkin untuk penelitian jenisnya kuantitatif, maka perlu ditulis hipotesisnya. Kan kurang lebih seperti itu. Jadi kalau misalkan kalian sudah tahu bagaimana menyusun introduction, maka saat membaca paper, elemen-elemen tadi minimal itu harus ada ya. Eh, jadi kita sekarang masuk ke paper yang sudah kamu baca. Ada yang mau share screen mungkin sudah memberikan catatan tertentu di bagian intro paper yang kemarin kalian pelajari. Silahkan Ibu berikan kesempatan untuk share screen dan menjelaskan hasil diskusi bersama teman kelompoknya.
izin. Anaknya Ibu, saya mau coba. Oke, silakan Mediani dan Avianita. Oke, silakan Ibu dimulai. sebelum. Iya, maaf ya Bu, tidak bisa on cam karena Nggak jaringannya apa-apa. tidak. Mm-mm. Oke. Baik Bu, izin saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tugas kemarin yaitu menganalisis terkait paper yang telah diberikan oleh Ibu. Jadi di sini lembar ini pertama kami menganalisis dari strukturnya terlebih dahulu, struktur abstraknya dari understanding sampai involved ini adalah bagian latar belakang, lalu dari addressing sampai intuitively ini adalah tujuan penelitian. Selanjutnya dari this study sampai Indonesia ini adalah metode penelitian, findings sampai minus X plus minus Y, dan yang terakhir adalah bagian kesimpulan yaitu dari this finding sampai arithmetic. Selanjutnya untuk bagian analisis dan kritisasi abstraknya itu kita mulainya dari yang latar belakang, Bu. Jadi untuk yang abstrak, jadi untuk yang latar belakangnya itu abstraknya udah jelas disebutkan bahwa operasi bilangan bulat merupakan konsep penting namun sulit dipahami siswa sekolah dasar. Terus kemudian untuk tujuan penelitian fokus pada pemanfaatan model Monhollow oleh siswa meskipun penyampaiannya dapat dipadatkan agar lebih efisien lagi. Terus untuk metodenya itu kan disebutkan ada 25 siswa mengikuti eksperimen, tetapi di analisis difokuskan hanya pada 3 siswa. Hal ini tuh perlu diperjelas untuk menghindari makna ganda atau ambiguitas, karena setelah kita baca tuh sempat kayak bingung gitu, Bu. Di awal kayak udah disebutin 3 siswa, tapi tiba-tiba di tengah ada 25, terus di akhir 3 siswa lagi. Terus untuk hasil, itu penjelasan yang diberikan terlalu detail dan berulang. Jadi kayak cukup menekankan poin yang intinya aja. Terus misalnya kayak kemampuan siswa dalam menetralkan pasangan positif dan negatif. Terus membuat pasangan nol, memperbaiki kesalahan, serta menggunakan representasi kelompok untuk bilangan yang besar. Terus untuk untuk bagian kesimpulannya, pada frasa highlight the effectiveness itu kayak menurut kita kurang tepat karena sampel yang apa mengingat kan tadi sampelnya kayak lingkupnya kecil. Terus jadi kayak terkesan berlebihan gitu kayak agak hiperbola. Jadi apa ya kayak lebih baik tuh kayak kita menggunakan pernyataan yang lebih kayak menunjukkan potensi atau memberikan indikasi yang positif mengingat kayak kita mengingat objek yang digunakan pada penelitian ini sebenarnya hanya berfokus pada 3 siswa. Terus untuk panjang abstrak eh, di sini menurut kita kayak lebih standar karena waktu itu Ibu sempat bilang lebih dari 250 kata, tapi setelah kita cek ternyata ada sekitar 295 kata. Terus iya itu aja. Ya, thank you very much for your apa namanya
critics. Jadi mungkin kalau kita perhatikan ini komentar di abstrak boleh ke atas dulu. Jadi memang sebelum baca papernya pahami dulu abstraknya ya. Jadi tadi sudah di-highlight karena pekan lalu Ibu melihat ada metode yang dipakai oleh kelompok sebelumnya dengan cara meng-highlight dengan warna yang berbeda ya. Berarti ini diterapkan, berarti memang berguna ya. Kalau kita lihat tadi di atas. Nah, untuk abstrak ini yang memang kebetulan paper Ibu sendiri ya. Sometimes when you submit a paper into a journal gitu, itu kan melalui proses back and forth masuk, kemudian di-review, kemudian di-revise, di-review, kemudian editor itu melakukan perubahan. Jadi originally my abstract was less than 250 words. Aslinya sih kurang dari 250, cuman begitu udah sampai di tangan editor, biasanya autor udah nggak punya kuasa lagi. Biasanya gitu ya, Bu Linda ya. Kalau udah di-review, kemudian apa namanya editor jurnal ingin merubah beberapa sentence, beberapa kalimat, maka ya sudah kita nggak bisa mengintervensi kembali sehingga apa adanya abstrak yang ditampilkan di sini memang agak panjang karena memang latar belakang yang di atas juga terlalu panjang Ibu rasa ya. Nah, mungkin sedikit penjelasan supaya nanti kebingungannya berkurang karena tadi kan ada kebingungan 3 atau 25 gitu ya. Jadi kalau nanti kalian baca lebih banyak paper lagi, itu seringkali kalian temukan paper yang melaporkan eh analisis dari sebagian partisipan. Karena mungkin dalam penelitian yang besar itu, penelitian awalnya kan ini 25 siswa, sebetulnya bukan 25 malah. Dua kelas, jadi 2 kali 25 siswa. Cuman ini ibu mengambil yang satu kelasnya aja, kemudian ibu analisis secara kualitatif, fokus kepada 3 siswa. Nah, ini pun pemilihan 3 siswanya ada beberapa kriteria yang ibu harap kamu udah baca ya di metode ya, di metodologi ya. Kenapa 3 anak ini yang dipilih? Jadi memang nanti dalam beberapa paper yang mungkin kalian akan baca selanjutnya, itu sangat mungkin terjadi. Paper itu merupakan laporan dari analisis dari sebagian kecil data yang ada di a bigger project. Seperti itu, ya. Mungkin Bu Linda mau nambahin terkait abstrak atau informasi yang terkait, silakan. Ya, terima kasih Bu Pipit. Izin, ya saya setuju dengan Bu Pipit tadi ya. Mungkin menambahkan sedikit. Nanti seiring kalian membaca banyak paper gitu. Nah, ini misalkan tadi kan ada kebingungan ya disebutkan di awal 25, tapi ternyata difokuskan 3 siswa gitu. Nah, it's possible ketika apa memang intention dari author itu 3 ini mewakili case-case yang muncul gitu dari 25 siswa yang ada gitu sehingga ketika dikerucutkan ketika apa ya dipetakan begitu itu ternyata mengerucut ke 3 case yang bisa diwakilkan misalkan oleh satu siswa di setiap case seperti itu sih. Mungkin begitu ya Bu Pipit atau ada Ya, ya betul, ya. koreksi. Ya tidak apa-apa. Tapi ini artinya walaupun Ibu nggak tahu nih, kamu menganalisis atau mengkritisnya pure of your own thought atau you get a help from AI, because I think I can recognize the structure of the sentences, but it's okay. Yang penting kalian berani dulu untuk mengutarakan pendapat ya, meskipun dengan bantuan AI or ChatGPT or whatever. Nah, silakan boleh dilanjutkan ke bagian introduction. Oke, Bu, izin melanjutkan, Bu. Jadi yang bagian introduction, yang pertama ini pas saya baca ya, menurut kami di bagian sini terlalu banyak, Bu, daftar modelnya. Jadi kayak di sini dijabarin banyak gitu. Kan jadi mungkin dipilih aja ya, bagusnya beberapa aja yang relevan gitu, Bu. Boleh dilanjutkan dulu bagian introductionnya, baru nanti kita komentari ya yang lain ya. Silakan Mediani selesaikan.
Oke Bu, izin lanjutkan. Terus yang poin kedua di sini ada, menurut kami ada referensi yang digunakan nih cukup lawas gitu Bu, cukup lama. Karena setelah kita baca lagi banyak sumber yang digunakan itu ternyata kayak di atas tahun 2000, 2000 bahkan kayak 2020, terus maksudnya di atas 2020, di bawah 2020. Seperti di sini tuh kayak contohnya di sini kepakai 1970. Jadi kayak apa ya? Menurut kami itu menimbulkan kesan kalau landasan teoritis tuh kayak kurang diperbarui. Meskipun sumber historis dapat digunakan untuk konteks, sebaiknya didukung oleh penelitian mutakhir agar latar belakang relevan dengan perkembangan terbaru dalam pendidikan. Begitu, Ibu. Baik Ibu, saya izin melanjutkan. Selanjutnya ini bagian yang metode Bu. Yang pertama jumlah partisipan Bu terkait penelitian ini. Jadi yang sebenarnya ini yang tadi sih Bu, kan ada 25 siswa, terus 3 siswa jadiin fokus utama analisis, terus ada lagi 12 siswa diikutsertakan ke wawancara gitu kan. Jadi hasilnya membuat temuan penelitian itu kayak sulit digeneralisasi. Nah, terus durasi pertemuannya ya Bu, yang di metode itu 5 pertemuan. 5 pertemuan buat membahas terkait operasi bilangan bulat, terlebih ke anak sekolah dasar ya Bu. Terus juga pretestnya Bu. Pretestnya itu kan menilai terkait pemahaman tentang bilangan negatif. Tapi soal-soalnya tuh, maaf Bu, soal-soalnya nggak menampilin bilangan negatifnya secara eksplisit. Jadi kayak malah menebak-menebak bilangan yang mana yang dicari gitu loh, Bu. Bukan kayak fokus ke bilangan, perhitungan bilangan negatifnya. Terus yang terakhir, Bu. Terus untuk yang poin terakhir itu ada tidak terdapat instrumen wawancara yang tidak dirincikan. Dalam jurnal itu kan disebutkan kalau ada 12 siswa yang diwawancarai ya Bu. Cuma di dalam paper tersebut kami tidak menemukan kayak instrumen untuk wawancaranya ini apa Ibu gitu. Jadi kalimat di studi jadi kami menyimpulkan kalau tidak ada informasi tentang bagaimana pertanyaan dirancang, terus bagaimana reabilitas instrumen diperiksa, atau bagaimana kejelasan pertanyaan diuji. Seperti itu, Ibu. Oke, terima kasih. Ada lagi nggak? Udah, Bu. Udah, Ini udah selesai, bagian Bu. methods berarti ya. Di bagian kita bisa fokus ke bagian intro dulu mungkin ya. Walaupun ya ini udah masuk ke methods. Walaupun sebetulnya banyak yang bisa Ibu jawab sebagai penulis. Ibu rasa Mediani dan Afifah mungkin boleh dijelaskan proses mengkritisasinya bagaimana? Apakah benar menggunakan AI? It's okay, nggak apa-apa namanya proses belajar. Yang penting kita ada keterbukaan, kejujuran, sehingga bisa saling belajar ya. Bukan berarti pakai AI salah. Boleh, Mediani dan Afifah? Untuk ininya kita dari awal udah baca dulu semuanya Ibu. Terus habis itu Mm-mm. setelah baca kan kayak karena kita bukan yang ngerti banyak bahasa Inggris ya Bu, jadi kita translatein dulu. Terus habis itu setelah ditranslate baru di situ kayak kita paham terus ketemu sama poin-poin yang kita rasa kayak ini tuh kok kayak ada yang kurang ya atau lainnya. Setelah itu baru buat buat tata bahasanya baru kita bantu pakai AI Bu penyesuaiannya gitu. Tapi untuk Oke. poin-poin yang di sini kita pure cari sendiri Bu. Yang bagian kritisasinya itu apakah AI, kalimat AI atau kalimat kalian? Yang ke bawah tuh, pendahuluan latar belakang itu. Ibu tidak Kalau yang menyalahkan ya, penggunaan kita AI bisa itu, belajar. Yang mana yang penggunaan AI. Kalimat-kalimat yang kalau disampaikan di yang sini boleh ke bawah. ya, Yang bagian introduction ya. Nah, yang ditampilkan di sini itu, is it your own sentences or you copy paste from AI?
Kalau misalnya di sini kita tata bahasanya kita udah bikin terus habis itu kita minta tolong AI buat apa ya maksudnya Bu kayak ditata lagi gitu Bu. So you get the idea, but you ask for help ya ke AI untuk menuliskan kalimat yang lebih tertata gitu. Iya Maksudnya Ibu. gitu. Betul. Nah, jadi kalau untuk hal seperti itu, I suggest you not to use AI karena berlatih menuliskan kalimat yang efektif itu sangat baik untuk otak kamu terbiasa menulis. Kalau kamu punya idenya itu bagus. Justru, justru kita menggunakan AI itu untuk dapetin idenya. Karena ini kan paper yang mungkin baru buat kalian. You can get the big idea from AI. Tapi untuk menulis kalimat gitu, ketika harus membuat kalimat menjadi lebih efektif, itu adalah tugas mahasiswa untuk menulis kalimatnya lebih efektif. Jadi bukan menggantungkan pada AI kalau nulis kalimat, tapi justru bagus kalau kalian punya idenya. Nah, boleh kita lihat ke bagian ini dulu bawah yang tadi soal pretest ya. Ini kan ada banyak tadi yang disampaikan. Nah, tadi kan kamu bilang udah membaca papernya lalu sudah paham gitu ya. Nah, if nah mungkin Ibu bisa menjawab deh sekalian. Nah, ini ya, tujuan pretest adalah menilai pemahaman tentang bilangan negatif. Tetapi soal justru tidak menampilkan bilangan negatif secara eksplisit. Hal ini berpotensi membuat instrumen tidak valid dalam mengukur tujuan penelitian. Ada yang lain mau komentar terkait ini? Ibu tidak ingin menjawab langsung, tapi yang lain yang membaca mungkin memiliki pandangan yang berbeda atau memiliki pemahaman berbeda. Kalau kita spesifik pada bagian ini ya, silakan Ibu kasih kesempatan yang lain. Ayo tunjukkan kalau kalian memang sudah pelajari papernya, sudah mengupas tuntas, sudah mengkritisi, tunjukkan yang lain. Silakan. Baik, izin jawab Ibu. Ya, Nandita or Indi? Ya, Oh, dua-duanya. Hasil Silakan. hasil diskusi. Oke, silakan. Kalau yang paper yang kami baca dari yang Ibu itu kan sudah tertera ya Bu pretest sama post-testnya dan menurut kami itu sudah ada bilangan negatifnya Bu. Terus juga kan kalau Mount Hollow ada gunung yang Lubang sama longsor ya dan gunung itu kan yang buat positif. Terus yang lubang. apa ini? Iya lubang, Lembah. lembah itu buat yang negatif. Menurut kami itu sudah jelas sih Bu. Iya. Terus kalau misal emang di pretest itu kan ada kayak misalkan ada 42 dikurang 38. Emang tidak secara eksplisit kalau itu tuh menyebutkan positif atau negatif. Tapi setelah kita memahami dari model apa namanya Monhollow, itu ternyata 42 dan 38 itu merupakan bilangan positif Ibu. Oke, tapi baca nggak di paper Ibu kalau pretest itu diberikannya kapan? Ada kata pre. Iya, 25. Apa artinya pretest? Kalau dalam paper-paper ada pretest, ada post-test. Mesti di awal sebelum melakukan penelitian nggak sih? Kayak buat ngetes kemampuan sejauh mana. Yes. Can you get the information from the paper? Iya, Iya, Apa? Coba baca dari papernya. Ada nggak informasi yang diberikan terkait pretest? Yang lain kalau ingin menambahkan boleh ya, silakan. Siapa saja boleh mau raise hand, menambahkan silakan. Apa informasi yang bisa kamu dapatkan tentang pretest dari paper tersebut? Ibu, saya izin jawab. Ya, Elizabeth.
Jadi kalau di paper ini tuh pretestnya ada di bagian methods, di bagian partisipan. Mhm. Jadi dari prior to instructional intervention of written pretest was itu pokoknya intinya dia pretestnya tuh dikasih ke 25 anak di kelas 6 itu, di satu kelas itu, terus diikuti oleh interviewnya. Lalu tujuan untuk pretestnya itu sendiri untuk memahami uh, pengetahuannya anak terkait negative integers and the operation of addition subtraction involving negative integers gitu. Terus ada juga durasinya juga dijelaskan di situ. Terus sebentar Ibu, maaf Ibu. Oh, lalu di kalimat selanjutnya itu dijelasin juga, although none of the seven question in the pretest show negative integer, walaupun memang dari 7 pertanyaan itu nggak menunjukkan bilangan negatif, tapi di solusinya itu apa ya, merepresentasikan untuk siswanya untuk memahami konsep dari bilangan negatif gitu. Jadi bisa dibilang apa secara implisit sudah ada sih, secara eksplisit sudah ada. Oke, ada lagi Elizabeth? Udah Bu, cukup. Terima kasih. Oke, terima kasih Elizabeth. Ada lagi yang mau menambahkan? Oke, jangan bergerak dulu. Kita masih lihat pretestnya ya, agar kita bisa sama-sama memahami. Jadi biasanya di bagian method atau metodologi, si author atau si researcher itu menjelaskan proses how-nya. How research questions itu dijawab. Nah, bagaimana dia menjelaskan supaya peneliti lain atau pembaca itu bisa eh, mengulangi kembali penelitiannya, bisa mereplicability. Jadi salah satu tujuan metode itu dijelaskan adalah supaya kalau ada orang lain melakukan penelitian yang sama, dia bisa mengikuti langkah-langkahnya. Itu makanya durasi dituliskan. Nah, sekarang ada yang mau nambahin lagi nggak terkait pretest tadi, yang mengetes tentang prior knowledge? Apakah kalian bisa menangkap esensinya? Kenapa soalnya itu nggak ada melibatkan bilangan negatif? Ada yang bisa menjelaskan? Ayo, Muhammad Damar, Ibu panggil aja deh kalau nggak ada yang nyaut. Muhammad Damar, silakan. Ada nggak nih Muhammad Damar? Halo, are you there, Muhammad Damar? Ya Ibu, mohon maaf Oke, tadi ada kendala jaringan. ya silakan. Mohon maaf Ibu, Silakan tadi dilanjutkan. pertanyaannya apa ya? Aduh, maaf, Ibu tidak bisa mengulang. Teman-teman yang lain silakan diulang. Tolong disimak baik-baik ya. Silakan tanya teman yang lain. Pertanyaannya apa tadi? Tolong disimak ya kalau misalkan dosennya sedang bicara ya. Oke, silakan Muhammad Damar. Baik Ibu, jadi pertanyaan tadi mengapa tidak menampilkan bilangan negatif secara eksplisit ya Ibu. Tapi kalau menurut saya apa ya, kemarin saya sudah menelaah juga itu di dalamnya tetap ada Ibu, maksudnya di dalamnya dijelaskan juga.
Ya, belum selesai sepertinya. Bisa di-unmute dulu mikrofonnya, Muhammad Damar. Sudah Ibu tadi. Ya, lanjutkan. Belum selesai kamu bicara tadi. Ya, kalau dari saya itu dari yang saya sudah baca dari paper Ibu itu sudah menjelaskan mengenai apa maksudnya sudah menampilkan juga di bilangan negatifnya memang seperti itu Ibu. Apanya yang ditampilkan? Mengenai tabel respondennya Ibu. Hmm? Kita lagi bicara pretest. Ini kamu ada di kelas nggak ya, Muhammad Damar? Iya Ibu. Ya, bisa diskusikan ya sama temennya ya di kelas ya. Iya. Kalau memang ada yang tidak jelas tadi ya. Oke, Yahya mungkin bisa menambahkan nih. Yahya, Ibu baca ada Yahya di sini. Mana ya? Yahya, apakah mendengar suara Ibu? Ada yang namanya Yahya di sini? Teman-teman yang lain boleh komen. Apakah Yahya ada? Oke, Ibu minta kalian semua on cam kalau begini caranya ya. Ibu kurang kurang nyaman ya kalau seperti ini ya. Coba yang namanya Yahya ada nggak? Ibu maaf, Yahya ada, namun dia tidak sama kami di kelas, Ibu. Oke, tolong di absen ditulis tidak hadir karena tidak menyaut pertanyaan Ibu yang namanya Yahya. Nggak ada di kelas berarti ya? Tidak ada, Ibu. Afwan Baik, Ibu, Ibu. Oh, hadir. baik, Bu. Nah, jadi kenapa mahasiswa itu harus on cam? Karena Ibu perlu mengecek attendance, kehadiran. Ibu nggak tahu nih kalian ini yang off cam ini hadir beneran apa enggak gitu. Jadi dari tadi Ibu bicara, disimak atau tidak. Nah, Ibu ingin mahasiswa bisa on cam semua. At least kalau kamu tidak on cam, tunjukkan responnya gitu loh ya. Jadi walaupun perkuliahannya online juga bisa berjalan efektif, asalkan ada interaksi, ada diskusi, tidak satu arah. Sakinah ada Sakinah? Sahira ada? Tolong kalau yang tidak on cam nanti dianggap tidak hadir ya. Lintang, tolong ya Lintang ya. Baik, Ibu. Yahya silahkan dikomentari tadi. Kita diskusi sampai mana? Silahkan Yahya. Tadi sebentar Ibu. Sakinah ini tidak on cam, jadi nanti ada Sakinah dan siapa nih? Bentar, sebentar Bu, maaf ini laptop saya nggak bisa ini kameranya sebentar ya Bu. Nah, bagus ada responnya kan? Jadi tolonglah kalau misalkan ada diskusi, direspon gitu loh ya. Ini kalau kebiasaan kayak gini terus dilanjutkan, nah ya Ibu kurang kurang suka nih nanti budaya belajar seperti ini. Jadi mending dari awal Ibu ingatkan bahwa
Kalau ada diskusi, silakan komentari. Pekan lalu itu diskusinya sangat interaktif ya, Ibu cukup senang gitu. Kenapa hari ini kok silent semua? Nanti Ibu sama Bu Linda ini mencatat siapa nama-nama yang slow respon kalau dipanggil. Itu juga akan menjadi bentuk sebuah penilaian observasi ya Bu Linda ya. Juga yang responnya baik, aktif, suka berkontribusi, tentunya akan mendapatkan nilai yang lebih baik dibanding mahasiswa yang agak slow kalau merespon. Termasuk saat kuliah gitu ya. Kalau memang tidak urgent, maka harusnya prioritasnya ya kuliah gitu. Ibu nggak tahu urusan kamu di rumah seperti apa. Ya, silahkan. Ibu kasih waktu 2 menit. Pertanyaannya masih sama yang seperti Damar tadi, Bu. Ya, waktu 2 menitnya habis. Terima kasih ya tidak menjawab. Ibu berikan kesempatan buat M. Zikri, silahkan. Baik, Ibu tadi mengomentari tentang soal pretest saya itu tidak menampilkan bilangan negatif secara eksplisit. Nah, boleh tolong gimana? Jadi menurut saya pas kemarin saya baca, justru dijelaskan pada paper itu ada 16 model dari tipe integer. Nah, itu malah di situ ada menjelaskan tentang negatif gitu-gitu. Jadi saya kurang relevan dengan kritiknya itu, Ibu. Ya, terima kasih M. Zikri. Nah, perlu kalian ketahui ya, kalau pretest itu kan diberikan sebelum diberikan intervention. Tujuannya apa? Untuk mengetahui prior knowledge atau pengetahuan sebelumnya. Jadi sangat mungkin di antara siswa yang terlibat ini itu mereka memang belum kenal negatif integer. Belum kenal simbol negatif 2 itu artinya apa. Sehingga soal-soal yang dibuat memang disengaja tidak menampilkan simbol bilangan negatif. Tapi, tapi ketika diberikan soal 2 dikurang 5 itu semua bilangannya positif ya. Betul ya? Tapi hasilnya apa? Hasilnya kan negatif. Jadi di situ kita bisa mengetahui dari respon siswa. Kalau anak bisa menjawab dengan benar negatif 3, itu artinya dia sudah punya prior knowledge. Sudah pernah belajar negatif integer. Tapi kalau anak responnya, salah satu bentuk responnya misalkan, 2 tidak bisa dikurang 5 karena 2 lebih kecil dari 5. Mungkin nggak ada respon seperti itu. Itu salah satu indikasi bahwa anak itu belum terekspos dengan konsep negatif integer. Ya, jadi memang pada saat nanti kalian mengajar menjadi guru atau menjadi peneliti, ketika ingin mengidentifikasi atau menganalisis prior knowledge, maka cara memberikan soal juga harus diperhatikan. Karena untuk mengidentifikasi prior knowledge, kemampuan prasyarat, bisa jadi kan dia belum tahu bilangan negatif. Itu makanya tidak ada bilangan negatif ditampilkan. Walaupun di soal-soal seperti 10 ditambah titik-titik sama dengan 0. Nah, kalau anak udah tahu ya pasti dia tahu jawabannya negatif. Tapi kalau enggak kan mungkin jawabannya akan berbeda.
Nah, ragam jawaban dari anak itu yang ingin kita cari, kita ketahui. Ya, jadi terkait pretest, kalau memang sebetulnya nih, kalau kalian memang baca, pahami soalnya, itulah argumentasi kenapa soal pretestnya tidak mengandung bilangan negatif. Seperti itu ya, jika memang kalian betul-betul baca dan pahami papernya. Oke, berbagai kritis yang lain, ya oke-oke saja. Memang setiap peneliti, setiap penulis biasanya memiliki apa namanya decision ya, keputusan apa yang mau dimasukkan, apa yang tidak gitu. Cuma mungkin kita ini terlalu banyak bicara methods karena kan ada video satu lagi tentang methods ya. Boleh kita lihat intronya dulu nggak? Atau mungkin ada yang ingin memberikan perspektif yang berbeda terkait introduction? Ada nggak yang ingin share screen lagi selain kelompok ini? Kalau tadi kan ini kritiknya adalah terlalu banyak model yang ditampilkan dan seterusnya dan seterusnya. Isinya kritik semua. Nah, coba yang lain mungkin ada yang bisa mengambil intisari dari struktur introduction itu sendiri. Elizabeth tadi kayaknya mau share screen ya? Iya Ibu, saya dengan Zara ya Ibu. Ya, silakan. Zahra dan Elizabeth. Udah. Ini dah. Belum. Mohon maaf sebentar ya Ibu. Bisa ke bawah Zara di bagian introduction. Oke, kita mulai ya. Izin Bu. Jadi di introduction ini kita bedah di bagian kalimat pertama banget dari introduction-nya, yaitu ada research has shown that integer operation, especially addition and subtraction with negative integers are a challenging concept for many elementary and middle school students. Jadi reason-nya kenapa? Pertama, misconception that addition always results in a larger value and subtraction always reduce quantity. Jadi ada miskonsepsi antara bahwa addition atau penjumlahan tuh menambah nilainya, padahal nggak selalu gitu dari karena bisa jumlah ketemu sama min, kayak tadi 10 ditambah sama minus 10 kan jadinya 0 gitu. Jadi ada misconception di bagian itu. Lalu many students fail to distinguish between the different roles of the minus sign, subtraction, negative number, and opposite atau symmetric. Jadi ini sempat beberapa kali dibahas juga, subtraction itu pengurangan, ada negatif number itu minus, dan opposite itu kebalikan dari negatifnya gitu. Jadi ada 3 hal yang berbeda, tapi kadang terlihat sama dan emang disamakan gitu. Lalu yang ketiga, this challenge arises from the common interpretation of negative integers as value less than zero or as representing nothing. Jadi ada beberapa pemahaman atau pemahaman anak itu terkait bilangan negatif itu kurang dari 0 atau bahkan dianggap nggak ada gitu, nggak ada sama sekali gitu. Kayak tadi, oh 2 dikurang 5, oh nggak bisa, berarti ya sama dia nggak dikerjain gitu. Lalu yang selanjutnya, karena tidak punya pemahaman konsep yang kuat, siswa hanya menghafal aturan. Misalnya kalau negatif ketemu negatif, jadi positif tanpa benar-benar ngerti arti yang sebenarnya. Lalu yang selanjutnya itu ada di study introduce the Monroe model, a refined version of neutralization model in which the additive inverse property plays a crucial role in students reasoning. Jadi fokus utama di model ini adalah membantu siswa memahami sifat inverse aditif, X tambah minus X sama dengan 0, atau X tambah, ini sama aja. Mohon maaf, ini kayaknya ada kesalahan di bagian kopinya, sebagai konsep inti. Jadi intinya kalau X ketemu dengan minus X, itu kebalikannya, inverse aditif itu akan sama dengan 0. Lalu analisis lebih lanjut menemukan bahwa perbedaan visual antara gundukan dan lubang Monroe Hollow membantu siswa lebih memahami konsep bilangan positif atau negatif dan sifat inversi aditif tadi. Lalu ada comparable model known as the Hills and Dales model is incorporated into the mathematics curriculum of New Zealand. Ini cukup menarik juga karena makanya saya mention juga karena ternyata ada juga di New Zealand untuk Hills and Dales. Walaupun the Hills and Dales model conceptualizes
subtraction with a negative subtrahend as the removal of Gauss, which is interpreted as the equation of Gauss. Jadi ini berbeda dengan konsep dari Bu Puspitari gitu, dimana kalau Bu Puspitari itu ada Moneholo, jadi ada bawah lalu ke atas gitu ya. Kalau yang ini tuh dia kalau misalkan ada negatifnya bakal membuat gundukan baru di atasnya gitu. Jadi berbeda dan ini bukan hal yang sama. Cuma saya mention karena menarik aja untuk dibahas. Lalu yang selanjutnya ada integer addition and di bagian integer addition and subtraction. Jadi ini juga kurang lebih sama gitu ya, membahas tentang addition cannot make smaller. Jadi di mana addition tuh bukan bukan malah selalu bertambah, tapi juga bisa aja gitu berkurang. Lalu ini adalah contoh dari penggunaan Mount and Hollow-nya, konsepnya ada seperti ini. Lalu ke bawah. Nah, ini juga menarik dibahas. Landslide or slide translate to longsor. Jadi penggunaan Mount Hollow tuh terbilang familiar ke anak-anak karena di saat penerapannya ternyata anak-anak tuh justru nemu oh kok gambarnya mirip sama longsor ya Bu gitu. Jadinya mungkin mereka lebih paham dengan konsepnya gitu. Lalu mungkin bilang ke bawah lagi karena Oke, ini ada tipe-tipe dari penjumlahan dan pengurangan. Jadi di Mount and Hollow ini itu ada landslide dan digging. Jadi untuk landslide itu untuk forms x plus minus y dan min x tambah y. Untuk x lebih besar dari y. Lalu untuk digging itu x dikurang minus y dan min x dikurang y. Jadi hanya untuk tipe A3, A4, S5, dan S6. Karena saya sempat pakai juga cara itu untuk soal lain, kok ini nggak bisa ya, ternyata setelah dibaca lagi, itu hanya berlaku untuk beberapa metode soal aja. Mungkin itu saja sih dari introduction. Apakah boleh oh ya, boleh Zara, mungkin boleh menambahkan. Izin tadi untuk menambahkan. Jadi sebenarnya metode Monfollow ini itu menurut saya itu very interesting method karena saya tuh jadi keinget tentang materi di fisika maksudnya kalau misalkan kita tahu saya ingat tentang yang gelombang. Jadi ada gelombang transversal sama longitudinal. Jadi kita tahu kalau misalkan satu lembah sama satu bukit itu satu gelombang, artinya dia satu kesatuan yang sama kayak gitu. Mungkin itu aja sih Bu yang kayak very interesting sites-nya dari metode yang Ibu gunakan untuk di Monhollow. Terus saya jadi keinget sama materi itu. Dan itu menurut saya jadi lebih gampang diingat karena semasa sekolah tuh kalau di fisika ingatnya pasti satu gelombang itu ya satu lembah, satu bukit, terus satu rapatan dan satu renggangan. Jadi lebih gampang diingat aja kayak gitu sih. Hal yang menarik yang dari introduction ini. Iya. Makasih. Ini Terima kita kasih. sampai introduction atau ya Ibu. Intro dulu aja ya. Iya, terima Karena kasih Bu. terima kasih juga Zahra dan Elizabeth. Terakhir Zahra tadi menyampaikan kalau melihat ini maka ingat gelombang. Jadi itu salah satu ciri kalau kalian itu belajar atau berproses dalam berpikir adalah kalian mengaitkan informasi baru dengan informasi yang kalian udah punya. Ya, mungkin kalian bisa kaitkan juga Mount Hollow ini dengan kan kalian udah belajar kalkulus integral ya, luas daerah di bawah kurva. Ada kaitannya nggak gambar ini dengan luas daerah di bawah kurva? Kalau kamu anggap datarannya itu sebagai sumbu X, luas yang di atas sumbu X itu positif, luas yang di bawah sumbu X negatif kan? Sehingga mereka saling menetralkan, sehingga areanya menjadi nol. Nah, jadi kalau kalian kaitkan dengan kurva, apa namanya, yang bentuknya seperti ini, nah ini juga luas daerahnya juga nol. Nah, tapi penting untuk kita coba memahami struktur dari introduction dan isinya apa sebelum kita mengkritisi. Jadi kalau misalkan belum paham tapi mengkritisi, khawatirnya nanti jadi tidak berdasar kritiknya. Jadi kalau kita lihat dari sini, boleh ke atas tadi. Nah, sambil kalian boleh buka papernya ya mungkin ya.
Ibu nggak tahu nih, kamu bisa nggak menampilkan ini sekaligus papernya secara berdampingan, bisa nggak Zahra dan Elizabeth? Nggak bisa ya? Sulit ya kalau misalkan berdampingan ya. Atau mungkin kalian yang lain buka papernya bisa nggak? Bisa Ibu. Bisa. Cuma kita buka dulu ya Bu sebentar. Jadi di satu apa namanya tampilan itu dua-duanya bisa kelihatan. Nah, coba kalian kaitkan dengan tadi four essential elements in introduction pada saat Ibu berikan video tadi tentang intro ya. Nah, nanti saat kalian baca paper, apapun itu papernya, kalian coba highlight yang mana sih yang establish the importance, yang mana sih yang brief literature review, yang mana sih yang establish the gap, gitu ya. Yang mana yang research aim or questions. Nah, apakah empat elemen itu ada nggak dalam paper? Kan minimal itu ya. Nah, sambil kita menunggu, mungkin ada yang mau ingin disampaikan yang lain terkait introduction. Atau yang ingin ditanyakan dulu untuk memperjelas. Seandainya kamu ada yang dibaca kemarin terus ada yang kurang jelas gitu, sehingga perlu clarification dari Ibu. Ada yang mau ditanyakan? Ada nggak? Salah satu ciri-ciri kalian berpikir juga itu bertanya ya. Jadi kalau kalian tidak bertanya, maka Ibu meragukan nih kalian betul-betul think about it atau enggak gitu. Kalau dikasih tugas. Oke. Nah, kita bisa lihat bagian intro dari paper tersebut. Nah, yang ditulis di Zahra dan Elizabeth itu adalah paragraf pertama, betul ya? Research has shown that integer operations. Nah, ini ya, paragraf pertama ya. Nah, kalian lihat Iya betul. paragraf pertama, kemudian ke paragraf keduanya yang di papernya di halaman 366. Nah, paragraf pertama itu menjelaskan apa? Masalah yang ada ya. Betul nggak? Betul Ibu, betul. Iya, jadi ada kesulitan siswa. Nah, ini bagian dari establish the importance. Apa sih masalahnya yang perlu diselesaikan gitu kan? Kalau research itu kan dilakukan memang untuk menyelesaikan suatu masalah. Paragraf pertama ini memaparkan masalah apa yang ada dengan bilangan negatif. Lalu paragraf kedua ada yang bisa menyampaikan ini tentang apa? Paragraf kedua, previous research has explored. Nah, ini menyampaikan tentang apa? Paragraf kedua tentang apa? Silahkan dikomentari. Dikaitkan dengan tadi. Nesa, coba jawab Nesa. Nesa Zakia Safitri. Izin Ibu itu paragraf kedua menurut Mm-mm. Ya, ulang Nesa. izin Ibu untuk paragraf kedua menurut saya tentang research gap. Sudah research gap-nya atau belum? Research gap kan yang ketiga. Sebelum research gap apa nih paragraf kedua? Boleh turun sedikit lagi tampilannya biar kelihatan secara utuh. Paragraf kedua ini membahas apa? Gap-nya di mana kira-kira? Gap-nya di mana? Boleh di-highlight? Nesa? Eh, di mana gap-nya? Kalimat yang mana di paragraf kedua ini?
Yuk, kalimat yang keberapa di paragraf kedua yang menyatakan gap? Yuk, kalian harus bisa mengidentifikasi mana gapnya. Di bagian research have not persistent, Bu. Nah, coba dibaca kalimat yang mana? Kita masih di paragraf kedua ya, kalimat yang mana? Setelah kata teaching integrated edition, Ibu. Ya, dibaca kalimatnya. Research have not persistent. Wait. If satu kalimat berarti di awal kalimatnya apa? Jangan di Oh iya, tengah-tengah. ya maaf Ibu. While this model have demonstrated effectiveness is teaching integers edition, research have not persistent challenge in their applicability to integer subtraction, necessitating future investigation. Oke, ya. Jadi sebelum ada kalimat di atas itu menjelaskan apa? Sebelum ada kalimat while these models have demonstrated bla bla bla, kalimat sebelumnya menjelaskan apa? Ayo dikaitkan dengan yang tadi video yang kita simak sama-sama tadi. Menjelaskan apa? Yehezkiel. Yehezkiel dipanggilnya apa nih? Iya, Ibu. Kiel. Menjelaskan apa Kiel bagian atasnya itu? Menjelaskan briefly review the literature, Ibu. Ya, kenapa nggak dijawab sih kalau ibu nanya harus disebut dulu namanya? Ya, next time kalau ibu tanya jawab aja, nggak usah takut. Masa harus ibu sebut dulu namanya? Jadi yang di atasnya previous research ini tadi menjelaskan brief literature review kan berarti ya yang sudah dikerjakan oleh peneliti sebelumnya apa? Oh, ternyata masih ada gap. Gapnya tadi udah disebut oleh Nesa ya. Gapnya adalah di integer subtraction problem. Ya, gapnya sudah ada. Kemudian apa lagi di bawahnya? Paragraf selanjutnya. Paragraf selanjutnya. Several research indicates that students encounter greater difficulties. Nah, di sini dinyatakan masalah yang masih ada tadi ya, diperjelas kembali. Masalah pada integer subtraction apa? Pada model-model yang di atas. Jadi mungkin sekaligus menjawab tadi kritik ya. Kenapa sih papernya banyak yang 70, 80-an gitu ya? Karena memang di sini Ibu itu meneliti topik yang spesifik penjumlahan dan pengurangan di mana literatur review Ibu itu memang eh, startnya dari 80-an. Dan pada era tertentu, pada periode tertentu, penelitian tentang topik ini tuh jarang sekali. Ya, jadi bukan berarti tidak boleh kita merefer ke paper yang 70-an, 80-an. Boleh saja asalkan ada paper-paper terbaru yang kita gunakan. Dan di sini yang di atas 2000 juga cukup banyak sebetulnya yang dipakai. Tapi salah satu argumen kenapa paper lama itu masih dipakai, pertama karena paper itu paper yang sangat banyak disitasi, ya. Jadi kita nggak bisa asal ngambil paper lama tapi sembarangan ya, bahwa memang itu paper seminal paper, artinya dia paper yang utama yang memang banyak disitasi dan banyak berkontribusi pada penelitian-penelitian setelahnya. Nah, itu boleh kita ambil paper 70-an, 80-an, 90-an dan itu juga tidak banyak sebetulnya, ya. Nah, kemudian di sini tadi dijelaskan oleh kelompok Zahra dan Elizabeth tentang model Mount Anholo ya. Betul? Oh, ya Ibu, betul Ibu. Oke.
Apa sih karakteristik yang berbeda antara Mount Hollow dengan model-model yang tadi disebutkan sebelumnya? Apa yang menjadi karakteristik yang diunggulkan dibanding model-model yang sebelumnya? Kenapa ini menjadi sebuah alternatif solusi gitu? Apa? Mungkin di papernya bisa turun lagi ke bawah. Kan itu challenges in making sense of the integer subtraction. Lanjut lagi ke bawahnya, paragraf selanjutnya. Jadi masalahnya itu ada di tangible and intuitive representations. Memang agak sulit kalau negatif integer itu kita modelkan dengan benda yang konkret ya. Karena secara kuantiti kan kadang suka apa namanya berkonflik dengan konsep cardinality of numbers oleh siswa. Nah, apa bedanya sih Mount Hollow model? Karakteristiknya itu apa sih? Feature-nya apa yang membuat dia berbeda? Kalau kalian cermati buku-buku sekolah yang menjelaskan cara ngajarin positif, penjumlahan positif dan negatif, kan ada model garis bilangan ya, betul nggak? Ada model garis bilangan sama ada model koin, koin yang koin plus, plus koin negatif. Pernah lihat model itu? Nah, kalau di Kalau garis yang lain nggak pernah gitu. yang chips model atau counter model atau di sini disebutnya neutralization model. Jadi dua lingkaran, yang satu tandanya plus, satu tandanya negatif. Kalau digabung dia menjadi nol. Nah, itu di buku ada, tapi memang di buku-buku sekolah kita tuh dominan garis bilangan. Di mana garis bilangan itu kalau kalian belajar min ketemu min jadi plus itu pakai aturan bergerak mundur lalu berbalik arah gitu ya. Sehingga jadi tambah. Nah, itu yang tadi juga dijelaskan di paragraf sebelumnya. Kalau itu secara intuitif itu agak sulit dipahami. Karena operasi pengurangan itu menjadi prosedural akibatnya. Mundur balik arah jadi plus. Nah, itu kadang-kadang suka buat siswa bingung. Nah, sementara untuk yang model koin yang plus tambah negatif itu jadi nol, nah itu juga sulit dipahami karena kurang intuitif. Itu makanya di sini pakai bukit dan lembah. Artinya bukit itu sebagai plus satu, lembah itu sebagai negatif satu, yang kalau digabung, bukitnya longsor ke dalam lembah mengakibatkan tanah datar ya, atau nol. Sehingga secara intuitif bisa dipahami, oh plus satu ditambah negatif satu nol, karena ibarat bukit yang longsor ke dalam lembah gitu. Nah, sementara kalau pakai model yang sebelumnya, itu pakai chips, pakai counters, warna biru sama warna merah misalkan. Warna biru untuk bilangan plus satu, warna merah untuk bilangan negatif satu. Ketika satu biru ditambah satu merah digabung, itu jadi nol. Nah, itu kan agak susah dipahami ya. Dari mana alasannya kok bisa tiba-tiba nol gitu? Biru tambah merah kok jadi nol. Nah, dengan fiturnya Mount Hollow, siswa bisa lebih mudah membayangkan additive inverse property. Itu yang menjadi uh, keunggulan dari model si Mount Hollow ini. Meskipun tadi disebutkan oleh Zahra dan Elizabeth, ada yang mirip yaitu Hills and Dales, yang memang itu ada di kurikulum New Zealand dari tahun 2004 ya. Walaupun secara feature itu mirip, tapi pada saat membahas integer subtraction terutama ya yang disebut ini adalah yang paling sulit buat siswa, itu mereka langsung menjelaskan aturannya. Langsung min ketemu min jadi plus. Nah, itu yang membedakan penelitian Mount Hollow ini dengan Hills and Dales-nya dari New Zealand Curriculum. Nah, itu bagian introduction. Apakah research problemnya sudah dinyatakan di paper ini? Ada di mana? Coba research problemnya. Nah, ini masih literatur review ya. Jadi memang kadangkala ada apa namanya? Ada autor yang menjelaskan literatur reviewnya sangat detail, ada juga yang hanya singkat.
Nah, di sini beberapa literatur review memang perlu ditampilkan karena nanti akan dibahas pada saat discussion. Discussion kita akan bahas pekan depan ya, insya Allah ya. Nah, coba kita lihat ke research questions. Halaman selanjutnya mungkin ya. Boleh turun ke bawah. Nah, jadi in a bigger project, di penelitian yang lebih besar, penelitian ini kan memang meneliti ke 10 tipe tadi ya. A1 sampai A4, S1 sampai S6. Tapi karena keterbatasan jumlah halaman dalam paper, dan si penulis merasa ini yang paling penting dari temuannya, sehingga dia membatasi pembahasan hanya 4 problem types. Ya, 4 problem types ini dipilih ada alasannya. Coba ada yang bisa menemukan nggak alasan? Kenapa 4 ini yang dipilih? Kenapa A3, A4, S5, S6 yang dipilih? Yang sudah membaca silahkan dikomentari. Kenapa yang 4 ini yang dipilih? Alif dan Ilyas coba dikomentari. Kenapa 4 ini yang dipilih? Baik Bu, sebentar Bu. Ya, 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 baik. Ya. Jadi berdasarkan kalimat yang di highlight oleh Jaka dan Lily itu eh, di dimaksudkan particularly in understanding that addition can result in a smaller value and subtraction can result in a larger number. Boleh dijelaskan dalam bahasa Menurut, Indonesia boleh? Pakai bahasa Indonesia boleh? menurut kami itu jadi lebih memudahkan in understanding that addition penambahan bisa menghasilkan nilai yang lebih besar dan pengurangan itu bisa menghasilkan nilai yang lebih besar juga. Iya. Jadi A3, A4, S5, dan S6 itu lebih lebih mudah untuk dipahami, Bu. Oke, jawab lagi, ulang lagi ya. Mengapa keempat problem types itu yang dipilih? Karena, boleh diulang Alif? Karena, Karena dari keempat itu konsepnya bisa ulang Bu. Karena dari keempat itu memudahkan untuk memahami penambahan dan pengurangan. Jadi bisa lebih memudahkan untuk mencari hasil dari nilai yang terbesar di penambahan dan nilai yang terbesar di pengurangan, Bu. ada yang mau memberikan komentar yang berbeda dari Alif dan Ilyas? Sebenarnya Ya. tadi juga kami sempat diskusi terkait ini, Bu. Nah, tapi kalau misalkan lebih disempurnakan lagi, diksi dari kata keempat, keempat modul ini udah sangat spesifik untuk menjelaskan bahwa untuk pemahaman pengurangan dan juga penjumlahan itu udah bisa membantu pemahaman kepada siswa, Bu. Jadi karena ada diksi yang mengatakan bahwa the discussion is limited to four specific problem types, A3, A4, S5, and the last one S6. Jadi itu menurut pemahaman kami, Bu. Kalau misalkan memang ada yang lebih disempurnakan atau jawaban yang lebih sempurna, kami segera butuh itu sih Bu sebenarnya.
Ya, Ibu perlu jawaban singkat. Kenapa kenapa 4 problem type ini yang dipilih? Jawabannya karena gitu. Nggak usah panjang lebar muter-muter. Karena, ayo Indi mungkin. Indi kelihatan lagi merenung apa berpikir. Karena apa Indi? Mungkin karena dari keempat ini tuh kita bisa lihat itu mewakili bentuk operasi bilangan bulat. Jadi kayak dari kalau A3 sama A4 itu kan variasi dari additionnya ya Bu, dari penambahannya. Kayak kalau apa ya ibaratnya dari keempat ini itu mendukung untuk model non-hollow-nya. Nah, kalau yang A3 A4 itu mendukung yang model longsor yang menjadi netralisasi. Terus kalau yang S5 dan S6 itu yang menggali, yang digini kayak gitu Ibu, kurang lebihnya. Oke, partly correct. Baru sebagian. Ada lagi yang bisa ditambahkan Elizabeth? Kalau secara simpelnya sih dari tujuannya itu adalah secara khusus untuk memahami bahwa penjumlahan tidak bahwa penjumlahan bisa menghasilkan hasil yang lebih kecil dan pengurangan bisa menghasilkan hasil yang lebih besar. Itu aja sih Ya, Bu. Terima kasih. betul. Jadi gabungan jawaban Indi dan Elizabeth. Jadi kan itu ada kalimat requires a conceptual change. Karena keempat tipe problem ini yang membutuhkan adanya perubahan konseptual. Kenapa penting gitu? Karena ini yang sering menjadi konflik kalau anak biasa belajar bilangan positif, ya, 2 ditambah 3 itu sama dengan 5, tiba-tiba dia diberikan fakta bahwa 2 ditambah negatif 3 itu menjadi negatif 1. Bukannya tambah besar, tapi malah jadi tambah kecil gitu kan ya. Nah, hal itu jadi konflik buat anak-anak yang baru belajar bilangan negatif. Atau misalkan 3 ditambah negatif 2 deh. Kok bisa 3 ditambah bilangan hasilnya jadi 1 lebih kecil? Benar nggak? Atau 2 dikurang negatif 3. Kok bisa pengurangan hasilnya jadi plus 5? 2 dikurang kok jadi hasilnya lebih besar dari 2? Nah, hal-hal itu merupakan konflik di pikiran siswa buat yang baru mengenal bilangan negatif, di mana itu yang namanya conceptual change. Ya, di mana dia harus merubah skemanya, conceptual understanding-nya yang tadinya hanya melibatkan bilangan positif, sekarang masuk konsep baru bilangan negatif. Dan itu diwakili oleh tipe soal A3, A4, S5, S6. Seperti itu. Walaupun tipe model bukit dan lembah juga bisa dipakai untuk problem types yang lain, ya. Jadi di sini dinyatakan rumusan masalahnya secara jelas ya, ada 2 masalah, yaitu yang landslide analogi, analogi longsor, sama strategi digging atau strategi menggali untuk menyelesaikan soal-soal pengurangan. Oke, untuk bagian introduction, kira-kira apa yang mau dikritisi? Silahkan. Jadi pertama kita pahami dulu isinya, seperti apa, baru kita bisa melihat mana sih poin-poin yang kira-kira bisa untuk improvement, diperbaiki dalam menulis introduction ini. Kalau kalian mengkritisize tapi belum memahami isinya, maka itu menjadi tidak memahami isi seutuhnya ya, gitu. Ada bagian yang mau dikritisi? Atau if you were the writer, if you were the researcher, kira-kira bagian apa yang bisa diimprove? Silakan, Elizabeth. Kalau dari menurut saya dan Elizabeth itu udah cukup sih Bu karena introduction-nya juga udah memuat semua kayak penelitian yang pengen dibahas gitu. Sampai ada contoh soal dari yang keenam tipe soal itu. Jadi menurut saya itu nggak ada yang dikritisi makanya di-analyze kita. Ya, nanti mungkin kamu seiring dengan bertambahnya pengalaman membaca paper gitu ya, memahami paper satu, paper yang lain nanti, karena kalau nanti kamu udah punya pengalaman submit paper ke jurnal belum? Saya sama Bu Linda itu udah biasa kita dapat komentar pedas ya Bu Linda ya. Kalau submit jurnal paper ke jurnal itu reviewernya sangat kritis gitu sampai kita kadang down untuk melanjutkan ini paper layak publish apa enggak gitu. Jadi nanti kalau kalian memang minat jadi researcher,
ingin aktif mempublikasi, maka harus punya mental yang kuat. Kalau dapat reviewer yang agak-agak apa namanya komennya cukup pedas gitu. Tapi itu harus membiasakan seperti itu. Kita harus biasa mendengar kritik dari orang. Cuman yang perlu kalian pahami adalah membaca dengan kritik itu harus dilakukan. Itu adalah level yang di atas dari understanding gitu. Kamu boleh mengkritik, tapi kamu harus paham dulu isinya, ya. Ketika kamu paham paper, maka kamu tahu mana bagian-bagian yang bisa diimprove. Oke? Nah, sekarang kita lanjut ke methods. Ibu tadi udah kasih video ya, tapi kita nggak akan nonton lagi karena waktunya tinggal 10 menit ya untuk pertemuan hari ini. Jadi, Ibu anggap kamu udah nonton tadi video yang Ibu share. Kita bisa langsung bahas mungkin Elizabeth dan Zahra melanjutkan tentang methodsnya. Baik, akan dilanjutkan oleh Zara. Silakan Zahra. Buat metode itu sebenarnya tuh udah dibahas tadi sama kelompoknya Afifa dan Mendy. Jadi ini tuh saya meng-highlight beberapa yang plus itu keunggulan gitu bisa dibilang. Nah, yang tanda negatif itu yang kelemahannya. Nah, bukan kelemahan, kekurangan. Nah, terdapat yang kelebihannya itu tuh terdapat 25 siswa kelas 6 yang melakukan pretest awal. Nah, ini tuh menurut saya tuh bagus banget karena untuk menguji kan seberapa awal pemahaman si siswa itu. Nah, terus yang kedua ini dilakukan wawancara. Nah, wawancara ini kan bentuk kualitatifnya gitu kan. Jadi pengen tahu dia tuh mengerjakannya itu step-stepnya itu seperti apa dan bagaimana gitu maksudnya. Nah, terus yang lainnya itu menggunakan metode campuran. Jadi Ibu tuh ada metode kualitatif juga, ada metode kuantitatif juga gitu. Nah, ini juga bisa memperkuat argumen dari penelitian di paper ini. Nah, terus saya dikecil nggak sih? Terus habis itu yang kelebihannya itu di sini ada bacaan followed by individual interviews with 12 selected participants. Nah, ini tuh sebenarnya saya agak sedikit bingung. Jadi dari 25 data siswa yang kelas 6 tadi, itu ternyata hanya 12 siswa doang gitu yang terpilih untuk mengikuti wawancara. Nah, terus di sini tuh nggak ada alasan gitu loh, Bu, kenapa dia tuh memilih si 12 siswa ini yang melakukan wawancara. Nah, kenapa nggak menyuruh 25 siswa kelas 6 itu seperti itu sih Bu mungkin untuk bagian metodenya. Nah, terus di sini di bagian metode juga dijelaskan untuk soal pre-test question sama post-test question. Jadi post-test question itu dilakukan ini buat yang wawancara itu. Jadi ada yang 12 wawancara tadi itu ternyata juga diselingi latihan soal lagi gitu untuk menguji pemahamannya mereka seperti itu. Nah, terus udah segitu dulu Bu untuk mentos ada yang ingin ditanggapi. Ya, silakan yang lain bisa menanggapi dulu untuk methods, apalagi yang bisa di-improve kira-kira dari penulisan method yang ada di paper ini. Yuk, silakan yang lain. Suruh yang pengen diimprove di Yuk, silakan yang lain. Ibu nanti berharap di pertemuan selanjutnya diskusi aktif ya, tidak diam saja. Sehingga kita bisa saling berkontribusi belajar satu sama lain. Mungkin kalian punya ide kayak tadi Ibu panggil namanya Kiel, dia punya ide, kemudian Ibu panggil siapa lagi tadi tuh. Kalian punya ide yang disampaikan, tapi nggak usah nunggu dipanggil Ibu lah. Kalau memang kamu merasa ingin menyampaikan sesuatu, silakan disampaikan. Nggak apa-apa. Jostra juga tadi ya. Jadi jangan jangan nunggu dipanggil. Silakan di itu aja, di unmute aja. Ibu izin Ya, bertanya, Bu. oke Nandita. Eh, Tadi kan Zahra sama Elizabeth ada mixed method dan nulisnya kualitatif sama kuantitatif. Nah, Mm-mm. eh, mau nanya ini si kuantitatifnya itu dari mana? Karena dari yang sepahaman saya di paper itu kualitatif kan dari observasi, wawancara sama hasil pretest. Prosesnya kan yang Iya, dites pemahamannya bukan hasil pemahamannya. skor yang dicapai. Itu sih, Bu. Silakan Zahra, mungkin ada yang mau dijawab.
Beda. Gimana? Ya, makasih Nandita sama Indi yang udah meng-highlight. Itu sebenarnya tuh saya salah tangkap yang buat di bagian kuantitatifnya. Itu kan tadi ada wawancara ya, terus habis itu ada si yang 12 wawancara itu ya dilakukan tes lagi. Nah itu setelah dibaca lagi, ternyata nggak ada yang buat nampilin hasil skor siswa itu. Yang setelah data 25% itu nggak ada yang nampilin itu. Kayak gitu. Makasih ya udah di-highlight. Ya, oke, that is a contribution. Jadi kenapa kita belajar perlu saling diskusi, mengomentari, bertanya? Karena tiap-tiap kita itu bisa berkontribusi loh, ya. Jadi jangan malu, jangan takut untuk eh, bicara, ya, untuk menyampaikan pendapat. Sebetulnya Ibu bisa aja jawab gitu kan tadi, tapi Ibu minta kalian mencermati ya. Jadi memang ini bukan metode campuran, tapi kualitatif. Betul, terima kasih Indi dan Andita sudah mencermati hal ini. Kalau kuantitatif biasanya tuh ada informasi tentang sample and population, lalu uji statistiknya apa yang dipakai untuk teknik analisis data. Di sini kan nggak ada sama sekali ya. Di sini tuh metode collection datanya lewat interview, lewat observation, lewat analisis students written test, dan seterusnya. Nah, kenapa yang diinterview hanya 12, bukan 25-25-nya? Nah, tentu saja biasanya untuk para peneliti yang biasa meneliti penelitian kualitatif, biasanya sih secara implisit dia udah tahu bahwa menginterview 12 juga udah cukup banyak gitu ya. Walaupun 25 mungkin saja dilakukan, tapi alasannya yang utama pasti adalah time constraint, keterbatasan waktu, keterbatasan dana penelitian, dan keterbatasan yang lainnya. Walaupun itu nggak disebutkan di paper. Em, dan kalau nanti kalian baca keseluruhan paper ini juga kan kita akan bahas untuk result discussion itu nanti di pekan depan ya. Sehingga kita masih punya sisa 3 pertemuan. Jadi untuk presentasi presentasi tiap kelompok nanti kita bagi menjadi 3 pertemuan aja ya. Waktunya bisa disepakati agar cukup gitu ya. Sehingga pekan depan kita khusus membahas result, discussion, and conclusion gitu. Apalagi ya yang kira-kira perlu dibahas di metode ini? Ada yang mau ditambahkan mungkin Bu Linda sebelum kita akhiri? Saya untuk di method sudah sih Bu. Cuman kalau sebelum mengakhiri ini aja saya pengen meng-appreciate sekali dengan diskusi hari ini karena sangat beneficial gitu. Eh, Mungkin sedikit aja ya Bu ya izin Bu Pipit balik ke yang di introduction tadi itu karena memang selama ini ketika saya membaca beberapa skripsi atau tesis gitu ya, tadi kan sempat kita diskusi ya terkait oh, kenapa beberapa modelnya dimension ya? Padahal di paper ini fokusnya adalah di Mount Hollow gitu. Nah, ini mungkin ini ya, menulis paper itu mungkin saya mengibaratkan seperti jualan gitu ya. Jualan, jadi oke, yang selama ini ada itu apa, tapi di paper ini kita itu promote gitu. Promote apa sih yang akan kita provide gitu. Mungkin something different yang akan berkontribusi positif ke hasil penelitian kita gitu. Atau untuk menjawab problem yang ingin kita selesaikan begitu sih. Jadi ya itu justru bagus, tapi bukan cuman ditempel-tempel gitu kayak beberapa model yang ada itu apa saja gitu. Bukan seperti itu, tapi ini tadi ya seperti yang di paper Bu Pipit itu kita bisa masuk gitu terhadap apa research gap yang ada begitu sih. Kemudian terkait literature review ya, it's okay untuk menggunakan yang apa intinya gitu meskipun itu lama begitu sih. Demikian Bu Pipit, terima kasih. Iya, terima kasih Bu Linda. Tapi memang beberapa jurnal memang mensyaratkan minimal 80% biasanya ya apa referensi itu dari 10 tahun terakhir. Nah, eh, perlu juga memperhatikan itu, tapi bukan berarti kita mengesampingkan paper-paper yang bagus yang ada di tahun-tahun sebelumnya gitu. Seperti misalkan teori Piaget.
Teori Polya itu kan teori Van Hill itu kan dari 70-an bahkan 60-an gitu. Tapi Ya, sampai Polya sekarang 45. betul. Nah, apalagi itu 45. Tapi kalau memang itu kamu pernah baca referensinya dan ada poin yang menarik dan belum ada publikasi terbarunya, ya tetap bisa dipakai, tidak apa-apa. Asalkan nggak semuanya apa namanya referensi lama gitu yang dipakai ya. Oke, kira-kira untuk hari ini ada pertanyaan. Kita akan lanjutkan pekan depan membahas result, discussion, and conclusion. Tapi syaratnya semua harus baca dan paham. Boleh pakai AI untuk mengkritik, tapi harus paham dulu sehingga yang dikritisi juga sesuai. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ibu, maaf, saya izin bertanya untuk Iya. pertemuan Selasa minggu depan itu, apakah jadi Ibu? Pertemuan, oh iya, Selasa tanggal 30 pagi, berarti tanggal 30 kita membahas result, discussion, and conclusion ya. Baru nanti tanggal 3-nya ya, hari Jumat kalian mulai presentasi kalau gitu ya. Betul? Iya, betul. Berarti presentasi kelompoknya itu di hari Jumatnya ya, Bu? Iya, Jumat pekan depan, betul. Kita janji tanggal 30 ada pertemuan ya untuk mengganti. Soalnya kalau nggak diganti nanti Iya, betul, Ibu. jadwal UTS kita strict banget, cuma 1 pekan, agak sulit nanti. Ada berapa kelompok? Ada 19 kelompok, Ibu. Satu 19 kelompoknya dibagi 2 orang. 19 dibagi 3 pertemuan ya. Bisa kan ya? Iya, bisa, Ibu. 6 sampai 7 nanti Lintang tolong dibantu untuk mengorganize siapa yang jadi moderator. Misalkan pertemuan tanggal 3 itu kelompok 1 sampai kelompok 6 maju, maka moderatornya dari kelompok yang lain ya, Oke, baik, Ibu. agar nanti pada saat pelaksanaan tidak lewat waktunya. Silakan dihitung di rata-rata berapa satu kelompok. Sisakan waktu untuk pertanyaan, karena misalkan kelompok Lintang nanti presentasi, sisakan waktu 5 menit atau 3 menit untuk kelompok lain menanggapi atau bertanya. Oke, dan untuk kelompok yang tidak presentasi, ya, Ibu tidak ingin sering-sering mengulangi ini ya. Beri komentar, beri pertanyaan. Ya, walaupun nanti banyak yang raise hand, moderator yang menentukan siapa yang eh, boleh bertanya. Mungkin hanya kesempatan hanya satu penanya ya dengan waktu yang singkat ya. Tapi wajib kelompok lain menyimak dan memberikan pertanyaan atau memberikan komentar. Ibu harap ini menjadi culture, menjadi budaya yang positif di kelas ini, ya. Sehingga kebiasaan menyimak dan berdiskusi menjadi kebiasaan yang lumrah gitu. Jangan yang diam semuanya. Oke? Jelas ya? Terima kasih banyak. Ada lagi yang mau ditanya? Cukup? Daripada nanti nanya di WA, Ibu kadang suka nggak bisa Oh ya, ketik panjang-panjang. Jadi mumpung kalau di WA Ibu udah mungkin sulit untuk merespon lagi ya, karena terlalu panjang nanti yang jelaskannya. izin memastikan kembali, Bu. Berarti untuk Selasa besok itu presentasi 6 kelompok, itu ngebahas tentang resultnya ya, Bu? Eh, tentang satu paper utuh bukan ya? Dari abstrak, intro, methods. Mana? Oh, Selasa besok ya? Iya, Ibu. Ya, sorry, bukan yang kelompok yang hari. Iya, betul. Kita fokus ke bagian selanjutnya. Masih dengan paper Ibu ya? Iya. Masih dengan paper yang sama. Baru nanti di tanggal 3 mulai presentasi kelompok itu dengan paper yang kalian sudah tentukan masing-masing. Jadi walaupun nanti presentasinya masih tanggal 3, mulai dari sekarang kalian sudah temukan papernya, sudah mulai dibahas ya. Jadi pada saat yang bersamaan paralel kamu baca paper Ibu, bisa juga baca paper yang lain. Sehingga pada saat diskusi besok tentang apa sih isinya discussion, kamu udah punya pertanyaan yang harus ditanyakan apa ya? Tanggal 30 nanti tentang ini yang saya nggak paham gitu. Itu gunanya belajar dulu agar kalau ada pertanyaan ditanya. Jangan bengang-bengong aja ya. Oke, jelas? Baik, Ibu.
Ibu mau izin memastikan lagi buat yang tanggal 3 itu kan pakai analisisnya itu paper masing-masing. Itu paper yang udah kita temui yang waktu abstraknya atau gimana, Bu? Boleh sama, boleh beda. Boleh sama, Oke, boleh berarti beda. itu Mm-mm. berarti itu secara keseluruhan kan ya, Bu, strukturnya. Keseluruhan, betul. Oke, Bu. Betul. Keseluruhan ya, mulai dari abstrak, intro, methods ya, semua yang udah kita bahas sebelumnya. Dan sudah disiapkan PPT-nya ya, sehingga fokus-fokus apa yang mau dibahas sudah ditampilkan di PPT. Oke, Pengumpulan betul. pengumpulan PPT Ibu harap semua bisa mengumpulkan di sebelum tanggal 3 atau paling telat tanggal 3 lah untuk semua kelompok. Ya, meskipun majunya masih tanggal 10 dan 17, tapi PPT-nya tetap harus disubmit di waktu yang sama. Oke? Baik, kalau nggak ada lagi, kita akhiri pertemuan hari ini. Cukup ya? Cukup, Ibu. Oke, baik. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dibagi 3 kelompok tuh yang ini ya, Mbak. Waalaikumsalam. Terima kasih, Waalaikumsalam, Ibu. terima kasih, Bu. Itu 3 kelompok. Oke. 3 kelompok. Bukan 6. Kan 3 hari ya.